tunaikan ibadah haji, Mas Anies Baswedan mendoakan supaya Indonesia menjadi negeri yang berkah. Selain itu, informasinya Mas Anies itu diundang langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah penghormatan terhadap Indonesia karena setiap tahun memberikan atau memberangkatkan jamaahnya, atau ini karena ada hubungannya dengan 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menyenangkan kalau kita bisa berangkat haji, apalagi diundang oleh pemerintah Arab Saudi. Ayo kita baca di beberapa media tentang Mas Anies Baswedan yang pamit haji. Katanya karena diundang. Pertama kita baca di Okezon tentang haji. Tunaikan ibadah haji, Anies Baswedan doakan Indonesia jadi negeri yang berkah. Subhanallah, makbul. Doa di Arab Saudi yang demi kebaikan insya Allah makbul. Kemudian kita baca juga di haji juga, kloter terakhir jamaah haji Indonesia mendarat di Arab Saudi. Oh, hari ini adalah terakhir kloter Indonesia di Arab Saudi. Kemudian yang ketiga adalah di CNN Indonesia, Anies dan istri pamit berangkat haji diundang oleh Saudi. Oh, subhanallah, ini memang. Kalian pilih yang mana? Kita baca CNN dahulu, nanti kita tambah yang lain. Anies dan istri pamit berangkat haji diundang oleh pemerintah Saudi. CNN Jakarta, bakal Capres Koalisi Perubahan atau judulnya Anies dan istri pamit berangkat haji diundang Saudi. Jakarta, bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Farhati berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada hari Kamis. Kami mensyukuri bahwa tahun ini kami menyambut panggilan-Mu ya Allah, untuk menunaikan rukun Islam terakhir, yaitu ibadah haji. Sore ini kami baru saja meninggalkan rumah dan insya Allah malam ini kami akan berangkat ke Haramain, dua tanah suci. Demikian pernyataan Amin dalam keterangannya yang diterima Kamis malam. Hal ini haji kali ini juga menjadi momen pengingat bagi kami untuk melimpangkan niat, meluruskan tujuan, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan nafsu yang dapat mengotori kesucian niat, dan memohon ridhonya agar kami dan kita semua diberi kekuatan menjalani perjalanan yang akan kami tempuh ke depan, imbuhnya. Anies mengatakan ibadah haji yang akan dilakoninya adalah sebuah perjalanan spiritual yang penting dan menjadi titik tolak bagi ikhtiar perjuangan besar ke depan. Perjuangan ke depan yang seharusnya lebih besar dari diri sendiri, lebih besar dari keluarga kami, tapi adalah untuk seluruh bangsa, terutama mereka yang lemah. Subhanallah. Undangan naik haji dari Arab Saudi. Saat ditemui di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Kamis petang, Anies mengaku mendapat undangan untuk beribadah haji dari Arab Saudi. Kami berencana melakukan ibadah haji dan pihak Saudi menyambut dengan memberikan undangannya. Subhanallah. Jarang-jarang orang seperti ini. Jadi bermula dari kami mau naik haji, lalu
Mereka melihat proses visanya dan mereka berikan undangannya, kata Anies kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta. Anies pun memastikan pengumuman sosok bakal cawapres yang mendampinginya di Pilpres 2024 akan diumumkan usai pulang haji dari Tanah Suci umat Islam dunia. Sebelum haji nggak mungkin karena tinggal 3 jam lagi, tapi insya Allah pasti sesudahnya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta. Namun Anies enggan merinci kapan waktu persisnya, mungkin ini kok ngomong cawapres saya, tapi sesudahnya itu tinggal tanggal berapa belum tahu, bulannya apa belum tahu. Sebelumnya tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengatakan Anies sudah mengantongi satu nama cawapres, namun nama cawapres itu diperkirakan akan diumumkan usai naik haji. Anies telah diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kita tambahkan terkait dengan Mas Anies tunaikan ibadah haji, Anies Baswedan doakan Indonesia jadi negeri berkah. Ketika bertolak ke Arab Saudi, beliau mendoakan Indonesia agar jadi negara yang mendapat keberkahan dari Allah SWT. Doa alam Umat nanti ia pun mendoakan Indonesia agar jadi negara yang mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kita ulangkan. Doa untuk Indonesia yang lebih baik, masyarakat lebih makmur, dan insya Allah jadi negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah, dan tentu doakan keluarga. Maksudnya dan tentu doakan keluarga. Anies tiba di Jeddah pada Jumat dini hari. Ia dan rombongan langsung bertolak menunaikan ibadah umroh di Masjidil Haram. Alhamdulillah kita selesai umroh dan masuk sholat Jumat di Masjidil Haram. Anies bertemu dengan jamaah haji dari sejumlah negara seperti Uganda, Maroko, hingga Kazakhstan, dan sebagainya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Menyenangkan mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi. Ya memang awalnya sudah berniatan untuk haji, memproses visa langsung, karena proses visa kan dari pemerintah Arab Saudi, langsung mendapatkan undangan spesial. Menurut analisis saya pertama, bahwa ini adalah undangan yang penghormatan terhadap seorang tokoh. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang umat muslimnya mayoritas dan setiap tahun mengirimkan jamaah ke Arab Saudi untuk haji. Seandainya Mas Anies Baswedan tidak memproses visa untuk haji, mungkin juga pemerintah Arab Saudi tidak secepat untuk mengundang Mas Anies. Tapi karena sudah tahu, langsung diundang. Jadi beliau hadir karena undangan, meskipun ada niat awalnya. Jadi subhanallah, ini luar biasa. Jarang orang yang seperti itu, rata-rata adalah mereka yang memang mempunyai hubungan dengan pemerintahan Arab Saudi atau memang sangat penting, tokoh seorang penting, ataupun bahkan presiden. Seperti kalau di negara kita pernah Pak Jokowi atau Presiden Pak Harto itu pernah mendapat undangan, Pak SBY pernah mendapat undangan untuk melaksanakan haji di sana. Kemudian yang kedua, apakah ini ada hubungannya dengan 2024? Kalau menurut saya jauh ya. Karena kalau dihubung-hubungkan bisa saja, tapi ini jauh. Mengapa? Karena kalau di dalam Islam itu kan haji adalah rukun Islam yang kelima. Bagi yang mempunyai kemampuan, istitoah, punya cukup bekal, maka berangkat haji. Itu wajib. Jadi kalau seorang muslim belum melaksanakan ibadah haji, ya belum sempurna keislamannya. Adapun selanjutnya adalah sunnah. Jadi sunnah itu kalau haji yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Sifatnya kalau dilakukan itu mendapatkan pahala, kalau tidak juga nggak apa-apa.
Jadi kalau dihubungkan dengan 2024 menurut saya jauh dari itu, karena ini kebutuhan ibadah. Menurut saya jangan sampai kemudian ini politisasi, ini adalah politik identitas. Bukan. Ini adalah kewajiban seorang muslim untuk beribadah. Jadi menurut saya jangan dihubung-hubungkan dengan politik identitas ataupun dihubungkan dengan sebuah kesempatan, bukan. Siapapun sebetulnya. Misalkan Pak Prabowo atau Mas Ganjar pada kesempatan ini mau haji juga menurut saya bagus-bagus saja. Karena apa? Ya Pak Prabowo sama Mas Ganjar juga seorang muslim kan. Tapi mungkin pada kesempatan ini belum berangkat haji karena mungkin Pak Prabowo sebagai Menhan masih sibuk sebagai menterinya. Mas Ganjar juga masih sibuk. Mas Anies Baswedan memang sesudah maksudnya bebas dari sebagai gubernur, itu kan mempunyai waktu untuk menentukan jam, timetable untuk dirinya dan berbagai kegiatan itu lebih mudah daripada misalkan memang masih menjalankan amanah. Jadi plus minusnya begitu. Dan pada kesempatan ini Mas Anies Baswedan mempunyai waktu luang dan sebuah kesempatan yang luar biasa. Ini adalah yang mencari ridho Allah. Jadi sampai mendoakan bagaimana Indonesia menjadi negara yang berkah. Karena ya bagaimanapun Indonesia itu kan didirikan atas nama agama. Maksudnya berkat atas nama dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Intinya semua kalau berbicara Indonesia itu kan dikembalikan kepada Sang Pencipta, Allah. Ataupun kalau kita karena heterogen ya, kemudian kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, apakah ini mempunyai arti yang lain terkait dengan cawapres? Kalau menurut saya juga jauh ya, bahwa pada sela-sela itu Mas Anies Baswedan ditanya oleh teman-teman media bahwa kapan diumumkan cawapres, itu kemudian beliau menjawab sepulang haji. Tapi bahwa ini beliau ke sana itu hanya karena cawapres, menurut saya tidak. Ini murni ibadah dan tidak ada hubungannya, tidak boleh dihubung-hubungkan seakan-akan ini supaya bisa menang. Bukan. Ini ibadah. Bahwa di sana itu ada tempat makbul, iya. Bahwa tempat-tempat di sana itu adalah tempat yang kita berdoa mudah diterima oleh Allah, itu iya. Tetapi niat tujuan haji itu diluruskan oleh Mas Anies Baswedan. Ini adalah menerima panggilanmu ya Allah, dalam bahasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Jadi ya Allah, saya terima panggilanmu. Saya datang. Jadi intinya memang berniat ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tidak ada kesyirikan untuk menerima panggilan. Innal hamda, sesungguhnya segala puji. Innal hamda wa ni'mata wa kenikmatan. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, hanya untukmu dan kerajaanmu. La syarika, dan tidak ada yang selain itu. Memang memuliakan Allah. Tetapi selain itu selanjutnya kita berdoa dari setia. Tapi tujuannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Semoga menjadi motivasi bagi kita bersama untuk menjalankan ibadah haji, dan semoga kita pada selanjutnya kita bisa melaksanakan haji lagi bagi yang sudah, yang belum ya semoga segera haji. Intinya adalah haji dengan undangan dari pemerintah Arab Saudi itu sesuatu, dan semoga Mas Anies Baswedan menjadi haji mabrur dan betul doanya diterima oleh Allah terkait dengan Indonesia menjadi negeri yang berkah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.
kasih.